Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, Bapak Ibu semua, sore ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara mengelola keuangan sebuah apotek, khususnya bagi teman-teman yang baru pemula ya di bisnis apotek. Patut sekali memperhatikan beberapa strategi dalam mengelola keuangan. Dan di masa yang seperti ini ya, kondisi pandemi seperti ini, kita lebih hati-hati ya, karena memang di saat kondisi omset apotek kita itu mengalami penurunan, terus kemudian hutang jatuh tempo, terus biaya operasional yang mungkin tetap besar, atau kalau misalnya ada penurunan pun penurunannya tidak setajam omset, jadi otomatis margin kita mengecil, tetapi biaya yang kita keluarkan itu besar. Nah, dalam kondisi yang seperti ini itu seharusnya bagaimana kita mengelola keuangan kita. Bapak Ibu serta teman-teman semua, di beberapa kasus banyak kejadian ketika kita memulai bisnis apotek itu di awal-awal kita merasa bahwa uang yang masuk atau omset itu adalah uang dingin istilahnya, bukan uang panas. Nah, ini pemahaman yang salah Bapak Ibu, karena sebenarnya uang yang masuk atau omset harian kita itu bukan uang dingin, melainkan uang panas. Jadi uang panas belum dingin, yang dingin itu marginnya. Nah, kita harus bisa memprediksi berapa margin dari apotek kita. Dengan harga jual misalnya 1,25, maka margin kita adalah 20%. Maka ketika ada omset masuk 1 juta dalam sehari sebagai contoh, maka uang dingin yang ada itu sebenarnya cuma 20% dari 1 juta, yaitu 200.000. Itu uang dingin. Nah, uang dingin ini kita gunakan untuk biaya operasional dan juga biaya-biaya yang lainnya. Sedangkan yang 80% itu biasanya kita gunakan untuk order kembali atau istilahnya pembayaran hutang dagang atau inkaso. Nah, di beberapa kasus itu kita tidak memanfaatkan itu. Jadi ketika uang masuk ya sudah kita gunakan saja, dianggap itu sebagai uang dingin, karena jatuh tempo pembayaran hutang dagang itu biasanya kan ada yang 21 hari, ada yang 1 bulan gitu kan. Jadi ketika uang masuk nggak ada pembayaran inkaso, kita merasa santai-santai aja. Nanti ketika bulan berikutnya jatuh tempo, kita nggak punya uang. Nah, saya dulu ketika bekerja di sebuah apotek BUMN ya, itu saya membuat semacam planning. Jadi ketika pembelian sudah sampai dengan 75% atau 70% lah, itu maka warning itu artinya kita berhati-hati dalam pengadaan barang. Jadi kita sudah mulai kita kurangi lagi, jangan tergiur dengan diskon yang besar, kemudian dengan penawaran-penawaran yang beli 2 bonus 1 dan lain-lain, atau beli ini dapat cashback dan lain-lain. Itu nanti akan memberatkan keuangan kita. Jadi kita tetap fokus bahwa saat pembelian kita sudah mencapai 70% atau 75%, maka kita harus berhati-hati dalam pengadaan barang. Jadi anggaplah misalnya setelah tanggal 20 bulan berjalan, itu omset kita misalnya anggap aja 80 juta ya, 80 juta atau anggap saja 60 juta lah, 60 juta. Maka pembelian kita itu seharusnya cuman 75% dari itu. Jadi jangan sampai melebihi 60 juta itu pembelian kita, akumulasinya ya. Jadi akumulasi pembelian kita jangan sampai melebihi 75 juta itu. 75%. Jadi itu Bapak Ibu.
Nah, jadi kita harus memantau, benar-benar memantau kondisi pembelian kita ya. Ini dengan asumsi margin kita, margin kotor apotek itu adalah 20%. Ya, kalau Bapak Ibu margin kotornya lebih dari itu, maka berarti malah lebih aman, lebih safety. Tapi kalau margin kotornya cuma 15%, maka asumsi uang dinginnya berarti kan cuma 15%. Jadi lebih kecil lagi. Jadi untuk pembelian mungkin bisa sampai misalnya 80% atau 85%. Tapi kalau tanggal 20 itu paling enggak ya cuman jangan sampai 80% ya, sekitar 75% dari pembelian. Nanti di akhir-akhir baru kita sesuaikan. Jadi kalau pembelian kita 85%, margin kita 15%. Jadi itu yang sering dipahami yang salah ya bagi teman-teman. Jadi uang yang ada di apotek, apalagi itu apotek baru buka ya, misalnya apotek baru buka, terus pembelian kan pembayaran hutang dagang belum ada ya, karena kita masih menggunakan stok awal ya. Jadi ketika omset masuk itu dianggap itu uang dingin semua, padahal itu bukan. Jadi uang itu tetap kita simpan, karena nanti di bulan berikutnya atau setelah 21 hari itu jatuh tempo kita bisa bayar. Jadi sisihkanlah sekitar 20% atau idealnya 20% dari uang itu yang dianggap uang dingin, yaitu untuk pembiayaan, biaya operasional, untuk gaji karyawan, untuk biaya listrik dan lain-lain. Itu uang dingin. Sedangkan yang 80% itu kita cadangkan untuk pembayaran hutang dagang berikutnya. Jadi itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, jadi selain pembelian yang 80% dengan asumsi margin kotor 20% tadi, yang kedua itu adalah pisahkan antara uang pribadi dengan uang perusahaan atau uang usaha. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan memegang sebuah apoteknya sendiri, maka Bapak Ibu harus memisahkan antara uang apotek dengan uang pribadi, itu berbeda. Tidak serta-merta uang apotek itu adalah uang pribadi. Salah satunya adalah dengan cara membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu berbeda. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai uang pribadi ya masuknya Bapak Ibu bisa ngambil di apotek, tetapi sesuai dengan gaji. Misalnya Bapak Ibu digaji aja. Jadi Bapak Ibu pemilik apotek ambil gaji gitu istilahnya. Nah, di situ nanti gaji pemilik apotek gitu. Jadi tercatat di situ. Sehingga semua tercatat, pengeluaran sebesar apapun, sekecil apapun itu tercatat di situ. Tidak ada pengeluaran yang tidak tercatat. Jangan dibiasakan ketika kita misalnya di apotek ngambil uang tidak tercatat. Itu berbahaya Bapak Ibu. Nanti ini akan menggerogoti usaha Bapak Ibu semua. Nanti lama-lama akan kehabisan cash, kehabisan likuiditas, atau kehabisan darah ya. Usaha kalau sudah kehabisan darah atau lesuk darah ya, nanti lama-lama ya usaha itu akan tutup. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi usahakan dipisah antara keuangan pribadi dan juga keuangan usaha. Jadi itu Bapak Ibu, dalam mengelola usaha, mengelola keuangan itu salah satunya adalah seperti itu. Anggap saja kalau kita margin kotor itu rata-rata 20%, maka berarti uang dinginnya itu cuma hanya 20%. Yang 80% itu untuk bayar tagihan. Kenapa ini penting? Karena pembayaran yang tepat waktu akan membuat kredibilitas dari apotek Bapak Ibu semakin bagus. Nah, nanti di mata PBF atau pedagang besar farmasi, apotek kita nanti lama-lama pertama mungkin nggak boleh ngambil kredit ya, masih cash, tapi lama-lama nanti boleh ngambil kredit sampai 21 hari atau bahkan sampai 1 bulan. Dalam kondisi yang seperti ini, maka hal yang seperti saya sebutkan tadi akan membuat apotek kita stoknya akan terjaga Bapak Ibu. Sekarang bayangkan ketika kita omset makin turun, tetapi ketika kita order di BBF kita ditolak, maka otomatis stok barang kita itu akan semakin berkurang. Nah, ketika stok barang kita semakin berkurang, maka omset akan semakin jatuh lagi.
Nah, ini sangat tidak bagus untuk perkembangan sebuah bisnis apotek. Bagi Bapak Ibu yang pengen belajar bisnis apotek bersama saya, bisa gabung di mentoring bisnis apotek. Nanti akan bisa privat dengan saya dan gabung dengan grup member premium. Dan tentu saja ini berbayar, tetapi cukup murah, hanya 500.000 saja. Dan itu keanggotaannya sampai 5 tahun. Bapak Ibu bisa konsultasi tentang bisnis apotek mulai dari awal sampai Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis apotek dengan baik. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.